Selamat pagi semuanya. Sekali lagi, saya senang sekali bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara. Nama saya Samuel, saya adalah pastor eksekutif di ICA Surabaya. Hari ini sebelum kita lanjut, saya mau memberi satu pengumuman buat saudara-saudara. Jadi kita di ICA Surabaya, mulai hari ini kita akan ada suatu pelayanan yang baru di ibadah yang 9.15, yaitu adalah penerjemahan live, ya. Jadi jika saudara-saudara mungkin memiliki teman atau keluarga yang ingin diundang ke ibadah ICA Surabaya, tapi mungkin karena bahasanya dia tidak bisa mengerti bahasa Inggris. Kalau gitu jam 9.15 ada suatu kesempatan untuk mengundang teman atau keluarga untuk datang. Habis itu pakai HP sendiri, ya, pakai HP sendiri. Kita tidak akan menyediakan WiFi, maaf lebih dahulunya. Tapi pakai HP sendiri bisa masuk aplikasi Church Center. Kalau di ICA Surabaya kita selalu pakai aplikasi Church Center, ya. Itu ada di App Store, ada di Play Store, semuanya ada. Kalau sudah masuk aplikasi Church Center, cari aja ICA Surabaya. Ya, sudah masuk ICA Surabaya, nanti ada events, dan di dalam events saudara-saudara bisa mengetik, mengklik. Ada yang tertulis live translation, click here for West translation, 9:15 a.m. only. Ya, jadi mungkin di sekeliling saudara-saudara mungkin tahu teman atau rekan kerja yang mungkin berasal dari luar negeri, tapi mereka belum bisa beribadah karena mereka tidak ada gereja bahasa misalnya Korea Selatan misalnya, ya. Undang aja ke ibadah jam 9.15, mereka bisa bawa HP, mereka bisa masuk. Dan satu saran lagi, ya, kalau mengundang teman silakan membantu mereka siapkan satu earphone yang noise cancellation, ya. Karena kalau pakai yang tidak ada noise cancellation nanti saat ibadah terdengar dua suara, ya, bahasa Inggrisnya, bahasa apanya, ya. Jadi itu agak kurang nyaman, ya. Jadi kalau mau mengundang teman silakan membantu mereka supaya mereka bisa datang dengan HP sendiri yang punya data. Habis itu mereka pakai noise cancellation earphone. Habis itu mereka bisa pakai link. Ini bukan buat sekarang, ya. Nanti kalau pakai link ini sekarang tidak ada apa-apa yang terjadi karena jam 8 kita nggak punya pelayanan itu. Tapi nanti pas jam 9.15 akan ada QR code seperti ini dan link bit.ly. Siapapun bisa masuk, ya. Cara bisa carinya tanpa lihat layar itu di dalam aplikasi Church Center, ya. Ini adalah kesempatan yang baik sekali buat Gereja ICA Surabaya. Ini adalah cara kita bisa lebih lagi membantu orang-orang yang masih belum memiliki gereja, komunitas gereja untuk bisa datang beribadah bersama dengan kami. Habis itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kami mau kasih pengumuman ini, silakan saudara-saudara mengundang teman-teman atau rekan kerja, mungkin orang tua yang tidak bisa bicara bahasa Inggris, silakan diundang ke ibadah jam 9.15, ya. Itu saja, hari ini kita akan memulai seri yang baru. Nah, kita sudah menyelesaikan satu seri di dalam buku Yunus, sekarang kita akan membuka buku Filipi di Alkitab. Dan seperti yang kita lihat di sermon intro video, kita bisa melihat buku Filipi adalah buku atau suatu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Nah, sukacita sama muka orang itu tidak kelihatan nyambung, ya. Kalau orang yang kelihatannya begitu sedih seperti itu bisa memiliki sukacita. Kita akan melihat di dalam seri ini.
Saya mau tanya kepada saudara-saudara, pernahkah Anda memiliki atau bertemu seseorang yang memiliki sukacita di dalam kehidupan mereka? Mungkin saudara bisa merasa kalau kita melihat situasi atau keadaan kehidupan, mereka sebenarnya tidak boleh memiliki sukacita. Tapi kita lihat mereka, ternyata mereka bisa sukacita. Kalau kita lihat mungkin keadaan finansialnya, keadaan hubungannya di rumah atau situasi yang lain, kita anggap orang ini pasti tidak bisa sukacita. Tetapi ada orang-orang yang sungguh bisa memiliki sukacita di dalam kehidupannya, tidak terkait situasi atau keadaan di dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana seseorang bisa memiliki sukacita. Karena ternyata Rasul Paulus adalah orang yang meskipun dia mengalami situasi yang sangat buruk, tahu cara untuk bisa bersukacita. Kita coba baca ya. Memang seri ini adalah tentang buku Filipi, tetapi kita akan baca hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 16. Karena di dalam pasal 16 itu adalah cerita tentang bagaimana gereja di Filipi itu bermulai. Jadi saya akan baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 25. Tertulis demikian. Mungkin saudara bisa mengikuti di layar atau juga di Alkitab masing-masing. Saya akan baca ya langsung. Ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ini bicara tentang Rasul Paulus dan sahabatnya Silas. Ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Terjemahan baru itu ternyata sulit ya kata-katanya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi Rasul Paulus dan Silas barusan saja dipukul, ditangkap, ya, habis itu dimasukkan penjara. Habis itu yang kita bisa sangka itu orang yang sudah disiksa seperti itu, sudah dipukul, mungkin mereka itu menangis, itu wajar. Tapi ayat 25 tertulis, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mungkin mereka menganggap orang-orang ini sudah gila, ya, dipukul di kepala nanti mereka sudah gila, nyanyi-nyanyi karena mereka tidak sadar keadaan mereka itu sangat buruk. Tetapi mereka itu bisa sukacita. Di dalam surat ke Filipi kita bisa melihat karakter orang yang bernama Paulus. Betapa dia memiliki hati yang sukacita. Di mana dia ada di dalam penjara, seperti kita bisa lihat tadi di gambar. Dia ada di dalam penjara. Dia sedang menulis surat ke gereja di Filipi, tetapi di dalam surat itu dia berkali-kali akan bercerita kepada gereja itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah. 16 kali dia menulis kata itu, bersukacitalah. Terus Paulus menjelaskan bagaimana dia ada di dalam penjara, itu sebenarnya bukan hukuman dari Tuhan, tetapi itu adalah kehendak Tuhan yang membuat dia supaya dia bisa lebih lagi menyampaikan Injil. Dia bahkan senang sekali dia itu bersama dengan orang-orang yang ada di dalam penjara yang menjaga dia. Jadi kita bisa lihat hati Paulus adalah seseorang yang keadaan itu seperti apapun dia bisa melihat rencana Tuhan di tengah semua itu. Ada satu tokoh di perjanjian yang lama yang mirip juga. Kita bisa lihat di dalam tokoh yang bernama Yusuf. Situasi apapun dia yang mengalami, kita bisa lihat suatu sifat. Dia tidak akan putus asa. Ya,
Dia percaya ada kehendak Tuhan di tengahnya. Nah, itu adalah sukacita yang kita bisa lihat di dalam orang-orang yang bertemu dengan Tuhan di dalam Alkitab. Dan apa yang kita bisa lihat tentang sukacita adalah bahwa sukacita tidak berasal dari keadaan atau situasi. Sukacita itu berasal dari hubungan kita dengan Yesus. Jadi selama 4 minggu ini kita akan melihat topik ini yang bernama sukacita dan bagaimana sukacita itu berasal dari berbagai macam hal. Ya, ada 4 hal yang kita akan melihat. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi hari ini kita akan lihat sukacita dalam kemitraan. Nah, saya mau tanya kepada saudara-saudara, mitra itu adalah kata yang saudara-saudara bisa ngerti atau apa kurang ngerti? Mitra. Kalau ngerti, tolong bantu saya seperti ini. Oke, baik. Thank you. Ya. Jadi Paulus kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Sebenarnya dia tidak punya suatu rencana atau suatu pikiran pribadi untuk melakukan misi ke daerah Filipi. Kota Filipi. Dia tidak punya rencana demikian. Sebenarnya dia punya pikiran yang lain. Dia ingin pergi ke daerah yang lain. Tetapi Tuhan yang mengubahkan rencananya, pelayanannya dan apa yang dia harus lakukan sehingga dia tiba di Filipi. Kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 16. Di sana di ayat 6, ya, ayat 6 sampai 10 tertulis, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Dia punya visi, ya. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Inilah bagaimana Paulus tiba di kota Filipi. Sebenarnya itu bukan rencana dia sendiri. Tapi karena Tuhan yang memimpin, maka dia tiba di kota ini. Nah, Filipi adalah kota yang sangat penting zaman itu, ya. Mungkin buat Roma bukan kota yang paling penting, tetapi itu termasuk kota yang sangat penting di Roma. Dan orang-orang yang tinggal di kota Filipi ini, mereka adalah orang-orang yang warga negara Romawi, ya. Jadi waktu itu warga negara Romawi itu adalah kayak warga negara, mungkin negara-negara yang kita anggap paling kuat di zaman ini, ya. Zaman itu orang yang bisa bilang saya warga negara Romawi adalah orang yang punya status yang paling tinggi. Mereka lah yang tinggal di kota Filipi. Dan gereja di Filipi adalah gereja pertama di daerah Eropa yang dibangun sekitar tahun 50 AD, ya. Dan meskipun Paulus tidak berencana untuk bertemu dengan orang-orang di gereja Filipi, tetapi oleh bantuan dan pimpinan Roh Kudus, dia tiba di kota Filipi dan orang-orang yang dia bertemu di sana menjadi mitra Paulus selama dia melakukan misi di dalam kehidupannya. Mungkin kita bisa mengerti di dalam kehidupan kita, mungkin kehidupan saudara-saudara, ada orang-orang yang saudara-saudara pikir, sebenarnya saya tidak punya alasan untuk menjadi teman sama orang ini. Mungkin maaf ya, suami istri kita bisa bilang, saya sebenarnya tidak punya alasan untuk ketemu orang seperti ini. Tetapi oleh pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus,
Saya menjadi teman mereka, rekan kerja mereka, keluarga sama mereka. Semua itu mungkin kita bisa lihat. Di dalam kehidupan Paulus, dia bisa mengaku demikian. Dia mungkin tidak sangka orang-orang di Filipi akan menjadi mitra bagi dia. Tapi mereka menjadi mitra yang membantu dan mendukung Paulus, bahkan memberi dia sumbangan pada saat dia melakukan misi nanti. Saudara-saudara, kemitraan terkuat atau hubungan yang terkuat di dalam kehidupan kita selalu dibuat melalui hubungan dengan Kristus. Jadi di Alkitab tertulis 2 orang itu lebih baik daripada 1. Tapi kalau ada 3, itu tidak bisa dipatahkan, ya, sulit untuk dipatahkan. Orang ketiga adalah Kristus di dalam hubungan kita. Kalau kita memiliki hubungan suami istri, sebenarnya kalau kita tidak mengenal Yesus, hubungan itu tidak bisa sekuat saat Tuhan Yesus menjadi tengah dari hubungan itu. Alasannya karena saat kita sangat rasa kecewa terhadap suami atau istri kita. Kok saya menikah orang seperti ini ya? Ternyata mereka punya masalah-masalah seperti ini yang saya tidak melihat sebelum saya menikah, ya. Tapi pada saat itu, kalau ada Yesus Kristus di tengah hubungan itu, kita bisa merasa, tapi pasti ada rencana Tuhan yang membawa saya untuk menikah sama orang ini. Mungkin kita bisa merasa demikian tentang keluarga kita juga. Saudara saya, ya, orang tua saya, anak-anak saya, paman-paman, tante-tante, ya, keponakan saya, kok ada orang seperti itu di dalam keluarga saya. Kalau tidak ada Yesus Kristus di tengah semua itu, kita bisa menyalahkan orang. Kurang ajar ini orang seperti ini kok masuk ke dalam keluarga saya. Atau rekan kerja itu masalahnya sama juga. Kalau kita tidak bisa melihat kehendak Tuhan di tengah semua itu, kita bisa pikir orang ini salah, orang ini apa. Semuanya menjadi tentang orang itu. Tetapi di dalam kemitraan yang paling kuat atau hubungan-hubungan yang paling kuat, pasti di tengah hubungan itu ada Yesus Kristus. Sehingga kita bisa bilang, saya tidak tahu kenapa, tapi Tuhan menyambungkan saya dengan kamu sebagai mitra. Dan oleh karena ada kehendak Tuhan, maka hubungan itu menjadi kuat. Mitra adalah mitra yang Paulus memiliki di Filipi adalah kelompok yang sebenarnya tak terduga. Orang-orang yang berkumpul menjadi gereja pertama, gereja di Filipi adalah orang-orang yang tak terduga untuk menjadi satu mitra. Tapi mereka mendukung Paulus dalam misinya. Jadi kita bisa melihat bahwa sukacita itu bukan hanya adalah karakter yang mungkin orang miliki atau orang tidak miliki. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang bisa menimbul saat kita menyadari sukacita yang berasal dari kemitraan. Minggu yang lalu ada beberapa pria dari ICA Surabaya. Mereka ke Pekanbaru untuk membangun gedung nomor 97. Ya. Dan betapa kalau kita lihat foto-foto orang-orang yang menderita untuk membangun gedung, mereka kelihatannya sukacita sekali. Mungkin dianggap orang yang tidak percaya, orang-orang ini aneh. Kok enggak pergi perjalanan untuk senang-senang, makan-makan, apa-apa. Tetapi mereka pergi malah menghabiskan uang dan waktu dan kekuatan untuk membangun gedung, habis itu mereka senang sekali ya. Ada beberapa pria-pria di sana yang mereka merasa bangga, mereka memanggil diri mereka itu pria baja, ya, man of steel ya. Kita anggap kayak orang-orang ini aneh nih, kok senang ya mereka itu bersukacita di tengah penderitaan mereka ya. Tetapi kita bisa melihat 15 tahun ada orang-orang yang sangat setia untuk menderita sama-sama di dalam proyek kita untuk membangun 100 gedung. Minggu yang lalu saya bahkan bilang kepada Pak John kalau terlalu sibuk jangan pergi ke Pekanbaru. Mungkin saya pergi atau Pak John pergi salah satu saja, tetapi dia bilang saya harus pergi ya. Mungkin kita tidak bisa mengerti, tetapi di tengah itu kita bisa lihat bagi pria-pria ini yang semuanya mungkin memiliki karakter atau latar belakang yang berbeda, mereka bisa bersatu dalam suatu tujuan yang diberi oleh Kristus kepada mereka.
untuk membangun 100 gedung. Di dalam kehidupan kita, kita memiliki banyak tujuan-tujuan yang diberi oleh Tuhan. Dan di tengah itu, kita memiliki mitra-mitra yang sangat aneh kadang-kadang. Kok saya bisa mitra sama orang ini, saya bisa teman sama orang ini ya. Tetapi kalau tidak ada Tuhan mungkin tidak pernah akan terjadi. Mana mungkin saya teman sama orang seperti ini. Tetapi karena ada tujuan dari Tuhan, maka kita menjadi satu. Nah, hari ini saya mau lihat beberapa praktik atau beberapa hal yang kita bisa melakukan untuk mencari atau menimbulkan sukacita di tengah kemitraan kita. Karena kalau kita tidak sadar akan hal-hal seperti ini, hubungan-hubungan yang Tuhan sudah beri kepada kita, kita tidak bisa merasa sukacita, tapi malah kita merasa marah atau menyalahkan atau tidak sadar betapa mereka itu adalah berkat bagi kita. Jadi praktik yang pertama kita bisa melakukan, yang kita bisa belajar dari surat Filipi adalah untuk mengingat. Ya, praktik pertama adalah untuk mengingat. Mungkin saudara-saudara sudah mendengar sampai saat ini, saudara bisa membayangkan siapakah mitra yang Tuhan sudah memberi kepada saudara masing-masing. Atau siapakah orang-orang yang bisa dalam bahasa Inggris kita panggil partner. Ya. Mungkin itu adalah hubungan suami istri, mungkin bisa teman, mungkin bisa rekan kerja yang kita sungguh-sungguh bisa mengakui Tuhan yang membawa orang itu ke dalam kehidupan saya. Ya. Siapakah mitra yang telah Tuhan tempatkan dalam hidup Anda? Praktik pertama adalah untuk mengingat beberapa hal tentang mereka. Nah, di Kisah Para Rasul 16 kita lanjut di ayat 11. Salah satu orang yang menjadi anggota pertama di gereja Filipi adalah seorang wanita yang namanya Lydia. Di ayat 11 tertulis, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu. Ini adalah kain mewah ya, kain yang dipakai raja-raja atau orang yang paling kaya. Jadi dia adalah seorang bisnis pengusaha, mungkin kita bisa panggil orang yang punya apa itu? Maaf saya tidak tahu brand-brand hari ini saya lupa ya. Mungkin kita bisa panggil satu brand mewah. Waktu itu dia seperti pemilik ya pengusaha brand yang sangat mewah yang kita bisa lihat di mall-mall ya. Ini adalah orang seperti itu, penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Mitra yang Paulus miliki yang pertama di kota Filipi adalah seorang pengusaha wanita yang kita bisa bilang mungkin kaya. Dia adalah orang yang pertama. Mungkin kita bisa pikir kok dia bisa menjadi mitra Paulus, tapi itu yang terjadi. Dan melalui kemurahan hati wanita yang bernama Lydia yang ingin membuka rumahnya buat Paulus, gereja Filipi dimulai. Jadi ingatlah momen-momen penting ketika Tuhan bekerja melalui mitra-mitra Anda. Mungkin di dalam kehidupan kita juga kita bisa melihat ada beberapa momen-momen di mana kita bisa tahu ada seseorang yang dipakai Tuhan untuk
melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingin bicara kepada saudara-saudara karena saudara-saudara saya tahu di gereja ICA Surabaya ada banyak orang yang sungguh-sungguh murah hati terhadap misi, terhadap hal-hal yang kita lakukan sebagai gereja sama-sama. Dan saya ingin bicara kepada saudara-saudara, saat saudara-saudara itu murah hati, seperti yang dilakukan seorang wanita yang namanya Lydia, kerajaan Allah itu bekerja. Kerajaan Allah itu diperluaskan. Minggu yang lalu di Barat, gembala sidang kami, Pastor John Taylor, dia sudah memberi pengumuman ya bahwa kita sudah mencapai 7,5 di dalam kampanye kita buat pembelian tanah dan fase pertama di dalam pembangunan gedung CLC ya. Itu adalah suatu hal yang saya pikir sebagai gereja kita harus mengingat momen itu. Oleh kemurahan hati ya, jemaat-jemaat di gereja ICA Surabaya, saya percaya Tuhan bekerja seperti seorang wanita Lydia ini. Kalau misalnya kisah para rasul ini tertulis sampai saat ini, mungkin kisah para rasul 3213 di kota Surabaya ini ya, para jemaat yang berkumpul di gereja yang namanya ICA Surabaya, mereka mengumpulkan dana untuk membangun sebuah gedung dan mungkin nanti ya komunitas orang percaya di daerah Sambi Kerep. Itu adalah momen yang kita harus ingat ya, kemurahan hati orang-orang, kita harus mengingat hal seperti itu. Jadi ingatlah momen-momen penting ketika Tuhan bekerja melalui mitra-mitra yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, orang kedua yang menjadi anggota di gereja Filipi yang kita bisa lihat keluar di ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi ada seorang wanita yang kaya, yang pengusaha, ada seorang hamba yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Waktu zaman itu di kota Filipi ini, peramalan itu adalah hal yang tidak aneh. Itu adalah hal yang sudah budaya di kota itu ya. Ada dewa-dewa, dewi-dewi di mana mereka merasuki seseorang untuk memberi peramalan. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya terbiasa di budaya itu. Tetapi Paulus dia sangat terganggu. Dia ingin melakukan pelayanan tetapi di belakangnya teriak-teriak terus. Jadi dia dia berpaling, habis itu dia mengusir setan itu keluar. Dan oleh karena itu hamba ini adalah salah satu orang yang pertama yang mungkin mengalami perubahan ya secara konkret di dalam kehidupannya. Ingatlah juga bukan hanya momen-momen penting, tetapi ingatlah cara Injil mengubah hidup mitra-mitra yang Tuhan memberi kepada Anda. Saya punya satu teman, waktu saya SMA, kita dua-duanya tidak menyangka kita akan menjadi seorang pastor nanti. Jadi waktu kita SMA, kita adalah laki-laki, jadi kita melakukan banyak hal yang mungkin bisa dianggap bodoh ya, kita tidak pikir banyak ya, tetapi kita melakukan hal-hal yang sekarang saya malu untuk mengakui di depan orang-orang ya, tetapi kita melakukan banyak hal yang bodoh sebagai laki-laki yang masih mungkin frontal lobe-nya masih kurang besar ya. Jadi kita melakukan banyak hal seperti ini dan selama sesudah saya lulus dari SMA dan saya tidak bertemu dengan teman ini sampai saya usianya sudah 30-an ya.
Pas waktu saya ketemu dengan teman ini lagi waktu 30-an, dia sudah menjadi seorang pastor, saya sudah menjadi seorang pastor, dan kita telepon. Dan waktu kita telepon itu seperti orang-orang pastor GSJ ya, kita saling mendoakan ya satu sama yang lain sambil berbicara dalam bahasa roh. Wah, habis itu kita mendoakan ya. Saya menyangka ini adalah hal yang sangat aneh ya. Cuma mungkin 15 atau 12 tahun yang lalu kita adalah anak-anak SMA yang melakukan hal yang sungguh-sungguh kurang pintar ya. Tetapi beberapa tahun yang kemudian kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta dan bahkan kita ada kesempatan untuk melayani sama-sama. Tuhan memang bekerja di dalam teman-teman kita di sekeliling kita, mitra-mitra kita. Kita harus mengingat pekerjaan Tuhan, ya, bagaimana Injil itu mengubahkan kehidupan orang. Saat itu kita merasa sukacita karena kita bisa tahu. Kadang-kadang kita melihat pohon itu bertumbuh, kita tidak bisa melihat pohon itu bertumbuh langsung. Ya, meskipun saya melihat terus pohon itu kelihatannya tidak bergerak. Tapi Injil dan pekerjaan Tuhan itu selalu sedang terjadi. Kalau 10 tahun saya tidak lihat pohon itu, habis itu saya lihat lagi. Wah, pohon itu sudah bertumbuh dengan banyak. Kita bisa lihat. Ya, ingatlah bagaimana Injil mengubah kehidupan mitra-mitra di dalam kehidupan Anda. Dan tokoh yang ketiga, dia muncul di dalam cerita di mana kita tadi baca, Paulus dan Silas mereka ada di dalam penjara ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 32. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dan dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ini adalah 3 orang yang menjadi mitra di dalam gereja Filipi. Mereka sebenarnya tidak cocok untuk menjadi teman, ya. Seorang pengusaha wanita, seorang hamba yang diselamatkan dari kerasukan setan. Ada seorang kepala penjara, tetapi mereka menjadi anggota gereja Filipi, ya. Kita harus mengingat juga di dalam kehidupan kita betapa mungkin kita melihat orang-orang yang masuk di dalam go group kita masing-masing. Orang-orang yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Atau mungkin teman-teman di dalam iman yang kita memiliki sebagai mitra. Tuhan memang bekerja di dalam kehidupan kita untuk membawa mereka sebagai mitra di dalam kehidupan kita. Jangan lupakan hal itu. Ingatlah hal itu. Praktek kedua adalah bersyukur. Bersyukurlah. Di Filipi, Paulus memulai suratnya dengan kata-kata ini. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara, sukacita bertumbuh ketika kita bersyukur kepada Tuhan untuk satu sama yang lain. Orang-orang yang Tuhan menempatkan di dalam kehidupan kita. Di Filipi 1:3, Paulus lanjut, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Dan juga bertumbuh ketika kita saling mendoakan. Di ayat 4-5, "Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Sebenarnya orang-orang yang Tuhan menempatkan di dalam kehidupan kita, kita bisa punya 2 pandangan terhadap mereka. Satunya
adalah kita merasa sangat susah hati. Kok mereka itu selalu membuat kehidupan saya itu sulit sekali, susah ya. Atau kita bisa memandang mereka sebagai kesempatan. Tuhan memang memberi mereka kepada saya dan betapa saya punya kesempatan untuk melayani, melihat mereka itu bertumbuh. Ya, seperti dua tukang kebun, mereka melihat. Saya pindah ke rumah yang baru, habis itu di sana ada kebun. Kalau saya mungkin pandangannya seperti orang yang pertama ini. Melihat pohon-pohon di dalam kebun itu kepalanya sakit. Aduh, kenapa saya harus merawat pohon-pohon ini? Tapi ada orang yang pandangannya beda. Mereka melihat pohon itu kelihatan seperti suatu kesempatan. Saya bisa merawat pohon ini, bisa merawat pohon ini. Saya lihat tanah ini bisa dipakai untuk ini. Dalam kehidupan kita, mitra-mitra yang Tuhan memberi kepada kita, kita harus bersyukur atas mereka. Tuhan terima kasih buat kesempatan saya bisa berinvestasi orang-orang yang Tuhan memberi kepada saya. Ya, saya mau mengundang pemain musik maju. Praktik ketiga adalah untuk percaya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan orang di sekeliling kita. Ya, Filipi 1:6 adalah sebuah janji yang kita akan pegang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Di kota Surabaya juga ada beberapa bangunan yang saya melihat yang belum selesai, tapi saya menganggap mereka mungkin tidak akan diselesaikan. Kelihatannya sangat sedih. Gedung yang dibangun tetapi tidak ada progres. Dan kadang-kadang kita menganggap diri kita atau orang-orang di sekeliling kita kok seperti gedung yang sudah dibangun tapi tidak ada progresnya. Mungkin kita memiliki anggota keluarga, kita sudah menanam dalam doa. Biarlah mereka percaya Tuhan, biarlah mereka percaya. Tapi seperti gedung yang dibangun habis itu tidak diselesaikan. Kita menganggap kok Tuhan tidak bekerja di dalam hati mereka. Saya ingin kita mengingat kata-kata ini. Filipi 1:6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia atau Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan sudah memanggil sebagai mitra, kita harus percaya bahwa Tuhan terus akan melakukan pekerjaannya di dalam hati mereka. Termasuk kita juga, mungkin ada di antara saudara-saudara yang menganggap, kok saya itu merasa seperti gedung yang tidak diselesaikan. Kok secara rohani, secara pribadi kelihatannya kayak Tuhan tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupan saya. Saudara, peganglah firman ini. Ini adalah sebuah janji bahwa Tuhan yang memperhatikan masing-masing orang-orang yang Tuhan memegang. Itu bukan tanggung jawab saya. Yang saya bisa lakukan adalah untuk setia bagi mitra-mitra yang Tuhan beri. Tetapi Tuhanlah yang akan bekerja di dalam hati mereka, bukan saya. Tuhan yang akan menyelesaikan pekerjaannya, bukan saya. Ya. Hari ini adalah perjamuan kudus. Saya mau mengundang saudara keluarkan kue dan anggur. Saudara-saudara, ini adalah tanda bahwa setiap orang di ruangan ini adalah mitra dalam Kristus. Mungkin saudara tidak pernah menganggap orang Korea Selatan yang namanya Pak Sam itu adalah mitra saya. Maaf, ada pengumuman yang buruk, saya adalah mitra Anda. Dan saudara adalah mitra-mitra bagi satu sama yang lain. Ingatlah hal itu. Saat kita makan tubuh Kristus sama-sama, kita sedang mengingat bahwa di dalam Kristus, karena kita semua makan tubuh Kristus sehingga kita hidup, maka kita semua adalah keluarga dan mitra sama-sama. Pagi hari ini kita mau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Di 1 Korintus 11 ayat 23 tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia
mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Silakan saudara-saudara, kita mau makan tubuh Yesus Kristus. Kita pecahkan, habis itu kita makan sama-sama ya. Setelah itu kita akan minum anggur. Anggur ini memberitakan bagaimana kita semua disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Di 1 Korintus 11, 25-26 tertulis demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Pagi hari ini kita mengingat bagaimana Tuhan mencurahkan darahnya sehingga kita semua bisa diakui suci di hadapan Bapa. Mari kita minum sama-sama. Saudara-saudara, saya akan tutup ibadah ini dengan doa berkat. Silakan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas Gereja ICA Surabaya, yaitu anggota-anggota yang ada di ruangan ini. Engkau yang menyatukan kami semua, kita semua untuk menjadi mitra dan keluarga bagi satu sama yang lain. Tuhan, kami bisa melihat kehendak-Mu, pimpinan Roh Kudus yang membuat kita bisa menjadi satu gereja. Kami minta Tuhan, biar kami bisa mendapatkan sukacita yang berasal bukan hanya dari situasi, tapi di dalam kemitraan kita. Saudara saya, Tuhan, kita berdoa saat kita mengalami kesulitan, biarlah hati kita digerakkan supaya kita bisa membantu satu sama yang lain. Tuhan, saat kita bersukacita, biarlah kita bisa menjadi orang-orang yang paling senang, paling sukacita untuk bergembira bersama dengan satu sama yang lain. Dan Tuhan, kita ingin semua kita bisa mengalami betapa Tuhan sedang bekerja supaya kita semua itu bertumbuh. Jadi Tuhan, pagi hari ini kita pegang janji di dalam Filipi 1:6, yaitu adalah kita yakin bahwa Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di antara kami akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tuhan, kiranya semua itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, termasuk orang-orang di dalam keluarga kita yang kita mendoakan, orang-orang di dalam go group kita yang kita mendoakan, orang-orang di dalam gereja ini yang kita mendoakan. Tuhan, kiranya semua itu Engkau lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya kasih anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang besar, dan kepenuhan Roh Kudus beserta di atas setiap orang yang beribadah di tempat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Orang tua ICA Kids, ayo bergabung dalam Family Fun Night pada hari Sabtu 15 November dari pukul 5 sore hingga 7 malam di ICA West. Anda bisa bergabung kapan saja sepanjang jam tersebut dan selama yang Anda inginkan. Akan ada permainan, aktivitas, dan banyak hadiah. Kenakan pakaian berwarna terang dan datang untuk bersenang-senang bersama seluruh keluarga ICA. Natal akan segera tiba dan kami ingin merayakannya bersama Anda. Bergabunglah bersama kami di Christmas Celebration Emmanuel di ICA West pada tanggal 7 Desember dan Christmas Concert di ICA East pada tanggal 14 Desember. Akan ada 3 waktu ibadah di kedua hari tersebut pada jam 9 pagi, 11 siang, dan 6 malam. Untuk informasi lebih lanjut, periksa aplikasi Church Center ICA. Simpan tanggalnya dan ajaklah teman dan keluarga Anda untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama.
Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA, Natal segera tiba dan kami ingin mengajak Anda terlibat dalam Christmas Production. Ada banyak pilihan posisi untuk Anda. Daftarkan diri melalui link ini atau scan QR Code di layar. Mari persiapkan Natal bersama-sama. ICA Young Adults membutuhkan volunteer khususnya untuk tim worship dan group leaders. Jika Anda merasa terpanggil untuk melayani para young adult, silakan kunjungi icasby.com/volunteer. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.